Ya, para pemuda Indonesia ketika itu di masa pendudukan Jepang sebetulnya untuk pertama kali dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang sifatnya berkaitan dengan kepentingan pemerintah. Nah, hal yang seperti ini sebetulnya tidak pernah terjadi di masa Hindia Belanda. Dan pemerintah pendudukan melakukan itu karena memang mereka memerlukan dukungan dari berbagai eh, lapisan masyarakat, termasuk diantaranya adalah para pemuda. Sebetulnya bukan hanya pemuda ketika itu yang dilibatkan, tapi juga para perempuan, itu ya, para perempuan, dan juga kelompok-kelompok lain seperti petani dan lapisan-lapisan lain dari masyarakat Indonesia. Nah, khusus untuk pemuda, mereka memainkan peranan yang sangat luas ketika itu, karena pemerintahan yang berkuasa di Indonesia ketika itu adalah pemerintahan pendudukan Jepang, yang sebetulnya adalah pemerintahan militer. Jadi banyak sekali sebetulnya kegiatan-kegiatan yang melibatkan pemuda Indonesia ketika itu yang berkaitan dengan kepentingan militer. Jadi mereka dijadikan tenaga kerja paksa yang disebut dengan Romusa, itu dikirim sebetulnya ke seluruh penjuru Asia Tenggara sampai ke Burma untuk membangun rel kereta api dan berbagai macam infrastruktur. Dan selain itu juga mereka dilatih untuk menjadi tentara. Itu ada yang namanya pembela tanah air, itu juga sebetulnya melibatkan para pemuda, tetapi juga mereka dilibatkan dalam pertahanan sipil, ada yang namanya Keibodan itu ya, semacam milisi yang ditugaskan untuk mengamankan masing-masing daerah di seluruh Indonesia ketika itu. Ya, mereka kemudian melihat bahwa apa yang terjadi ketika itu, artinya menjelang peristiwa proklamasi, sebetulnya kan Jepang sudah takluk karena ada 2 kali bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 dan tanggal 11, dan tidak lama setelah itu Kaisar Hirohito itu menyatakan bahwa Jepang takluk tanpa syarat. Dan itu yang menyebabkan kemudian para pemuda harus bertindak cepat. Jadi apa yang harus mereka lakukan dalam situasi yang seperti itu? Ini yang kemudian mereka pikirkan agar Soekarno dan Hatta jangan sampai memerdekakan Indonesia dalam kerangka seperti yang sudah disiapkan Jepang di dalam PPKI. Jadi mereka kemudian melakukan penculikan. Inilah yang kemudian disebut dengan peristiwa penculikan Rengas Dengklok. Itu terjadi pada tanggal 15 Agustus ya. Tanggal 15 Agustus itu mereka membawa Soekarno dan Hatta beserta ketika itu Ibu Fat ikut ya, Ibu Fat dan anak Soekarno yang terbesar itu Guntur ikut di bawah di Rengas Dengklok dengan harapan Soekarno dan Hatta ini mau memproklamasikan kemerdekaan dalam kerangka yang disiapkan oleh para pemuda. Dan kemudian mereka sempat berada di Rengas Dengklok 1 malam, menginap 1 malam, dan setelah diberitakan bahwa Soekarno dan Hatta itu dicari oleh berbagai macam orang di Jakarta, dan kemudian berhasil diyakinkan para pemuda bahwa kalaupun Soekarno dan Hatta dikembalikan ke Jakarta dan kemudian memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, itu bisa dilakukan tanpa keterlibatan Jepang, barulah para pemuda itu mau mengembalikan Soekarno dan Hatta ke Jakarta. Dan itulah yang kemudian menjadi latar belakang ya dari tindakan tegas dari para pemuda ya untuk memutus hubungan antara keterkaitan Soekarno-Hatta dengan pihak pemerintah pendudukan Jepang dalam kerangka proklamasi kemerdekaan. Ya, saya kira ini memang karena PPKI ini adalah panitia persiapan kemerdekaan bentukan Jepang. Dan itu akan memberi kesan kepada dunia bahwa Indonesia itu merdeka bukan melalui perjuangan. Jadi ini tidak diinginkan oleh para pemuda. Karena sebetulnya perjuangan untuk memerdekakan Indonesia bahkan sudah dimulai sejak awal abad ke-20 melalui satu gerakan yang namanya Pergerakan Nasional. Nah, kaum pergerakan itulah yang kemudian memimpin upaya-upaya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, meskipun mereka itu berasal dari berbagai macam aliran politik. Dan ketika mereka melakukan itu, mereka juga para pemuda. Tetapi di tahun 45, ketika itu mereka sudah menjadi bagian dari generasi yang lebih senior daripada para pemuda yang muncul di tahun 43 sampai 45 itu. Nah, mereka tidak menginginkan apa yang sudah dilakukan oleh para pejuang di era pergerakan nasional ini dinafikan begitu saja dengan satu kemerdekaan yang seperti semacam hadiah. Jadi mereka menolak hadiah. Mereka menginginkan bahwa kemerdekaan itu betul-betul dijiwai dan kemudian juga betul-betul membukakan semangat dari bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya yang memang perjuangannya sudah panjang. Jadi karena itulah mereka menolak segala campur tangan Jepang,
mereka menolak segala bentuk dari lembaga-lembaga yang disiapkan oleh Jepang untuk memerdekakan Indonesia. Karena itulah mereka menolak PPKI. Ya, mereka ini adalah memang yang berinisiatif sebetulnya untuk melakukan proklamasi kemerdekaan di tanggal 16 Agustus. Dan ketika itu para pemuda mencoba ya untuk membuat satu forum sebetulnya untuk membuat satu naskah proklamasi yang betul-betul mencerminkan semangat bangsa Indonesia untuk merdeka. Dan itu dilakukan di Rumah Laksamana Maida yang sekarang menjadi perumusan naskah Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Dan di waktu persiapan itu mereka mengharapkan bahwa orang-orang yang mengkonsep naskah itu adalah betul-betul yang merepresentasikan perjuangan bangsa Indonesia sejak masa pergerakan nasional. Jadi ketika itu yang mengkonsep sebetulnya hanya dua orang yang utama, yaitu Soekarno dan Hatta, dibantu oleh Ahmad Subarjo. Dan itulah yang kemudian kita kenal sebagai teks proklamasi kemerdekaan. Nah kemudian ada problem lagi, siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi kemerdekaan? Nah ketika naskah itu disampaikan kepada para pemuda dan orang-orang yang hadir, karena yang hadir bukan hanya para pemuda tapi juga anggota PPKI ketika itu di Rumah Laksamana Maida, itu dipertanyakan siapa yang mau tanda tangan. Apakah seluruh anggota PPKI seperti naskah Declaration of Independence-nya Amerika, karena yang tanda tangan sekitar 40 orang semuanya bapak bangsa Amerika, atau siapa? Nah, para pemuda menentang kalau itu dilakukan seperti Declaration of Independence. Karena menurut mereka tidak semua orang pantas untuk membubuhkan tanda tangannya di naskah teks proklamasi yang bagi mereka itu adalah satu simbolisasi dari semangat bangsa Indonesia untuk merdeka. Karena tidak semuanya pejuang. Dan karena itu kemudian muncul usulan bahwa hanya dari Soekarni, bahwa hanya Soekarno dan Hatta yang akan menandatangani naskah itu atas nama bangsa Indonesia. Dan itulah naskah proklamasi yang kita kenal sekarang. Problemnya ketika proklamasi disampaikan di tanggal 17 Agustus itu adalah yang mengetahui adanya proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus itu tidak banyak. Karena yang hadir di Pegangsaan Timur itu adalah Rumah Soekarno, itu mungkin jumlahnya hanya ratusan. Nah bagaimana caranya itu supaya diketahui oleh seluruh penduduk Indonesia yang tersebar dari Pulau Sumatera sampai ke Indonesia Timur. Nah kemudian para pemuda itu mencoba untuk pertama-tama yang mereka lakukan adalah menyebarkan berita proklamasi itu melalui radio. Radio ketika itu adalah radio yang dimiliki oleh Jepang. Nah salah satu tokohnya ketika itu adalah Yusuf Ronodipuro. Dia membawa teks naskah proklamasi itu pergi ke kantor radio Jepang. Saya lupa namanya apa ya, radio Jepang itu. Dan kemudian dia membacakan teks proklamasi itu tanpa pengetahuan orang-orang Jepang ketika itu yang ada di kantor radio itu. Ini yang sekarang menjadi RRI di Jalan Medan Merdeka Barat itu ya. Dan selain itu juga kemudian para pemuda itu mengirimkan delegasi ke seluruh penjuru Indonesia untuk menyampaikan berita tentang proklamasi kemerdekaan. Dan kemudian ini mereka dikirim ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, kemana-mana gitu ya. Dan ini yang kemudian membangkitkan kesadaran masyarakat ya, bahwa Indonesia ketika itu sudah merdeka. Jadi memang peran para pemuda di dalam menyebarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan itu memang sangat krusial atau sangat penting ya. Dengan adanya pengetahuan masyarakat luas tentang kemerdekaan Indonesia ketika itu, maka menjadi mudah bagi pemimpin Indonesia, pemerintah pusat ketika itu, untuk kemudian melaksanakan pemerintahan ya dari Jakarta. Karena kemudian semua daerah mengetahui bahwa ketika itu, tanggal 17 Agustus, Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya.